Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Refren. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Refren. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Alleluia, 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 alleluia. Sabdalah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah."
Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata, malaikat-malaikat Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara, saudaraku seiman dalam Kristus, hari ini kita memiliki Rasul Bartolomeus, atau juga nama lainnya Natanael. Kok kelihatannya mengeja Natanael agak sulit saya. Ya, perjumpaan Natanael atau Bartolomeus dengan Yesus membuahkan sukacita baginya. Mula-mula sempat curiga, ya, berprasangka, mungkinkah sesuatu datang dari Nazaret? Namun pernyataan Yesus yang mengenal Natanael lebih dulu mengubah paradigma cara pikirnya. Acap kali kita dalam realitas sehari-hari juga curigation, tahu curigation bahasa? Curiga, berprasangka negatif. Iki karang bilang, maaf. Atau daerah tertentu kita menyebut orang tertentu dengan stigma yang mungkin kita miliki sendiri mungkin tidak baik. Namun perjumpaan Natanael dengan Yesus untuk menemukan sesuatu yang positif. Ya. Yesus menemukan pada diri Natanael, ya, yang dikenal berada di bawah pohon ara. Kebiasaan orang Israel itu duduk di bawah pohon ara itu membaca kitab suci. Ya. Lalu Natanael, dia mengenal saya. Dikenal oleh Yesus, mengubah pribadinya untuk melihat sesuatu yang positif pada diri Kristus yang dikenalkan oleh Filipus. Ya. Perjumpaan ini membawa sukacita bahwa Yesus menjanjikan, "Aku berkata kepadamu, engkau melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Sesuatu yang luar biasa. Sebab kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, ya, mengungkapkan semacam itu, ya, malaikat turun naik. Kalau misalnya kalau ada pesta begitu, hari raya tertentu, kornya bagus, walah, seperti paduan suara malaikat di surga. Kulihat balada malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Sesuatu yang indah itu dijanjikan Yesus kepada Natanael. Kamu akan melihat, ya, malaikat turun naik di hadapan anak manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, pada pesta Santo Bartolomeus ini, mari kita melihat keindahan kehadiran Allah dalam diri kita, di dalam persekutuan kita, perjumpaan dengan sesama, lebih-lebih perjumpaan dengan Yesus dalam doa-doa kita. Ya. Kisah Natanael ini atau Bartolomeus ini memberi pelajaran bagi kita. Keindahan yang kita saksikan pada pribadi Yesus dan juga Yesus menyaksikan pada Natanael membuka paradigma bagi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan pada sesama kita. Kita juga punya pelindung paroki kita, Santo Yusuf. Ya. Orang yang sederhana, tidak banyak bicara, tapi terpancar kemuliaannya, ya. Kesabarannya, kebapaannya, ketulusan hatinya, semoga menjadi sukacita kita pula
umat paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Ya. Kita melihat teladan orang kudus membawa sukacita dan kegembiraan, sehingga memberi semangat bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mengalami kemuliaannya, sehingga hidup kita penuh sukacita. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.